tentang teknik yang kedua atau yang bernama non probability sampling atau teknik tidak dengan cara acak, sehingga pada teknik ini populasi penelitian tidak bisa dianggap memiliki peluang yang sama dalam populasi penelitian dianggap tidak memiliki peluang yang sama dalam sebagai sampel. Adapun teknik dari non probability meliputi satu ya, ada accidental sampling. Nah, accidental sampling namanya juga teknik yang accidental atau spontanitas. Nah, biasanya pada konsep accidental sampling terkait dengan penelitian-penelitian pada kasus-kasus penyakit yang sangat langka. Misalnya adalah contoh kasus penyakit Stephen Johnson, atau adalah suatu keadaan-keadaan yang sangat langka yang pada saat kita ketemu dengan calon responden tersebut yang sesuai dengan kriteria kita, maka itu sudah boleh dijadikan sampel sampai dengan batasan berapa lama penelitian kita dan berapa jumlah sampel yang kita dapat. Ya, tetap buat sebuah timeline waktu sampai berapa sampel kita dapat dengan teknik accidental sampling. Untuk yang kedua adalah untuk quota sampling. Nah, quota sampling ini biasanya pada kasus-kasus yang sifatnya populasi C itu terbatas atau tidak diketahui. Nah, contohnya adalah pada kasus gambar berikut ya. Question pool menggambarkan bahwasanya pada populasi yang ada, ia ingin mengkuotakan bahwasanya hanya laki-laki dan yang usia 50 saja. Sehingga dari populasi yang ada pada gambar hanya didapatin 4 orang saja. Atau dengan contoh lainnya misalnya pada sebuah kasus yang kita anggap populasi itu tidak banyak atau tidak diketahui. Misalnya pada kasus imunisasi anak. Untuk kita menilai keinginan orang tua yang mau diimunisasi anaknya, sudah barang tentu kita tidak tahu berapa jumlah populasinya, karena belum pernah atau tidak ada data yang menandakan bahwa anak itu sudah diimunisasi. Nah, caranya adalah dengan pakai quota sampling. Kita bisa menilai bahwasanya dengan sampel yang terbatas tadi atau yang tidak diketahui tadi, keinginan orang tua didapati misal cuma 50. Nah, maka hanya 50 sampel saja yang digunakan sebagai penelitian yang berjudul tentang keinginan orang tua untuk imunisasikan anaknya. Baik, pada sampel quota sampling biasanya ini sama dengan nama lainnya adalah total sampling, atau menggunakan semua total sampelnya sebagai sampel penelitian. Yang ketiga adalah purposive sampling ya. Purposive sampling adalah suatu teknik pengambilan yang tidak acak, namun peneliti menentukan kriteria-kriteria karakteristik responden. Di sini dibuat seperti kriteria inklusi atau kriteria eksklusinya. Nah, dari setiap sampel yang dianggap memiliki kriteria atau karakteristiknya, maka dijadikan sebagai bahan atau sampel penelitiannya. Nah, pada populasi yang digambarkan pada gambar berikut. Pada gambar berikut tersebar beberapa jenis populasi dengan warna hijau, kuning, dan juga coklat. Namun karena menggunakan teknik purposif, maka siapapun yang berwarna hijau dan kriteria laki-laki dan perempuan maka boleh dijadikan sebagai sampel. Ini merupakan teknik purposive sampling. Lalu ada snowball. Nah, snowball sampling merupakan teknik sampling yang sifatnya ini biasanya polanya berantai ya. Misalnya saat peneliti ingin menanyakan sebuah kasus ya tentang penyakit yang agak sedikit sensitif, misalnya ya di kasus HIV/AIDS. Nah, peneliti ketemu dengan satu calon responden, lalu nanti calon responden itu akan menyampaikan lagi kira-kira siapa yang bisa dijadikan sebagai sampel, maka terus informasi itu dicari sehingga peneliti akan ketemu dengan orang yang dianggap sebagai sampel secara berantai. Nah, boleh lihat di gambar ini.
kita anggap adalah pada saat di gambar ini dilihat di sini ada misalnya peneliti, maka peneliti mendapat informasi dari si orang satu, orang kedua akan memberikan lagi informasi kepada orang dengan 3 orang, lalu 3 orang yang akan memberikan informasi pada teman-temannya menjadi beberapa sampling. Ini merupakan teknik snowball sampling. Yang terakhir adalah teknik sampling saturation atau sampel jenuh. Nah, pada sampel ini biasanya tuh jumlah populasi sangat terbatas, tidak lebih dari 30. Dan ini dijadikan semua sebagai sampel untuk dijadikan atau syarat untuk jadikan bahwasanya sampel ini cocok untuk menjadi sampel penelitiannya. Nah, bedanya saturation dengan pada kuota sampling, kalau pada kuota sampling sampelnya tak terbatas atau tak diketahui. Tapi kalau pada saturasi jumlah sampelnya itu pasti minim dari 30. Nah, Anda bisa membedakan ya. Semoga video ini bisa membantu dalam menentukan teknik sampling baik non probability atau dengan probability. Hati-hati dengan cara menggunakan pengambilan sampel karena itu akan mempengaruhi data Anda biar terhindar dari namanya bias. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like. Dan jika ada yang tidak paham lagi, maka boleh ditanyakan di lain kesempatan pada kolom komentar atau di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.